Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian, edisi 11 Februari 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas hari ini, marilah kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, agar setiap langkah kita dipimpin oleh hikmat-Nya. Mari kita menyiapkan pembacaan kita dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Di tengah kesibukan dan berbagai pikiran yang memenuhi kehidupan kami rindu untuk diam dan mendengarkan suara-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu kami pahami, kami renungkan, dan kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman kami, ajar kami agar dapat berjalan dalam ketaatan. Kiranya melalui perenungan ini, hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia timpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan, tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Pemalas dan semut, itulah yang menjadi tema perenungan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam banyak percakapan kita akan sering mendengar
keresahan orang tua terhadap etos kerja generasi muda. Pandangan ini tentu bukan tanpa alasan, melainkan telah menjadi pengalaman masing-masing orang tua dalam mendampingi dan mengarahkan anak-anak mereka. Orang Toraja sangat menekankan kerja keras bagi anak-anaknya. Karena itu ada ungkapan, ia ketukunan tu tahu, dakna kumande. Artinya, jika orang malas, janganlah ia makan. Pesan yang seakan semakin pudar pada masa sekarang. Salomo juga memberikan penekanan khusus kepada orang-orang yang malas. Salomo sadar betul bahwa kemalasan akan menghambat potensi diri dan menghalangi kemajuan bersama. Karena itu, para pemalas diberikan kesempatan untuk belajar dari hewan kecil, yaitu semut, untuk memperoleh kebijaksanaan. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari semut, seperti kebersamaan, kerjasama, ketertiban, dan lain-lain sebagainya. Namun, dalam bacaan kita saat ini hendak menekankan pada bagaimana ketekunan semut yang bekerja keras. Kawanan semut juga mempersiapkan kebutuhan makanannya sejak awal. Para pemalas diajak untuk tidak bermalas-malasan dengan menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Salomo ingin mereka semua semangat bekerja, mempersiapkan dan menata masa depan dengan cerah. Kemalasan adalah penyakit yang menyerang bukan hanya pemuda, tetapi kita semua. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat kita terkadang sulit untuk mengendalikan diri, sehingga lebih banyak waktu untuk bermalas-malasan. Kita semua diajak untuk belajar kepada semut. Semut saja bekerja keras, tidak bermalas-malasan, apalagi kita. Bangunlah dari tidur dan kemalasan. Semangatlah menata hidup. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh hikmat, kami bersyukur untuk waktu dan firman-Mu yang telah kami renungkan. Melalui peringatan tentang pemalas dan teladan semut, Engkau mengajar kami arti tanggung jawab, arti ketekunan, dan arti kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ampuni kami Tuhan, bila kami sering menunda, mencari kenyamanan, dan lalai menggunakan waktu yang Engkau percayakan. Ajarlah kami untuk bekerja dengan rajin, berhikmat, dan penuh kesadaran bahwa setiap tugas adalah bagian dari panggilan hidup kami. Saat kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya kami dimampukan untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga dapat melakukannya. Berilah kami hati yang disiplin, semangat yang tekun, dan sikap hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sertai mereka. Kiranya Tuhan lindungi mereka. Buat yang sakit, Tuhan pulihkan. Dan yang berbeban berat, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan hiburkan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.
Amin.